Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mencoba mereview kembali pelajaran kita yang sudah kita pelajarin sebelumnya ya. Kemarin kita udah mempelajari beberapa bab. Nah, sekarang kita akan mereviewnya untuk persiapan semester kita pada pekan kedua Desember insya Allah ya. Tapi sebelum kita mulai, sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan coba mereview 3 bab ya. Pertama bab tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Kemudian yang kedua tentang toleransi dan menghargai pendapat. Dan yang bab terakhir, yang ketiga atau bab terakhir, beriman kepada hari akhir. Kemudian bab yang selanjutnya itu akan kita coba review di pertemuan berikutnya ya. Oke, bab pertama tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Oke, untuk di bab ini silahkan nanti kalian belajar apa saja sih pengertian dari optimis, ikhtiar dan tawakal itu sendiri ya. Seperti optimis merupakan sikap memahami dengan selalu memiliki pengharapan dalam meraih sesuatu hal dengan penuh keyakinan ya. Artinya bersikap optimis itu bersikap positif terhadap segala hal ya ke depannya. Ikhtiar itu usaha kita untuk mendapatkan segala sesuatu hal yang kita inginkan. Tawakal itu adalah sikap pasrah kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar ya. Nah, ada beberapa surat kemarin yang udah kita pelajarin seperti surah Az-Zumar, An-Najm, Ali Imran dan beberapa hadis tentang optimis, ikhtiar dan juga tawakal. Silakan nanti kalian pelajarin isi kandungan ataupun apa makna dari beberapa surah dan juga beberapa hadis yang kita pelajarin kemarin. Dan juga kita kemarin telah belajar tentang bagaimana cara kita mengambil hikmah dari optimis, ikhtiar dan tawakal dan bagaimana cara kita mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misal contoh hikmah dari optimis, orang yang selalu optimis akan selalu bersikap kreatif dan inovatif, pantang menyerah, tidak mudah putus asa, selalu bergembira dan sebagainya. Kemudian hikmah dari ikhtiar, contoh kita akan memiliki mental yang kuat, kemudian kita dihormati orang lain. Kemudian kita akan mempermudah meraih cita-cita kita, kemudian memiliki jiwa yang tangguh dan juga ulet dan sebagainya ya. Kemudian tawakal ya, terhindar dari stres. Karena tadi kita percayakan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa dan batin kita tentram, kemudian jauh dari kesombongan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikannya? Ya tadi ya. Kalau kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita, pasti ya. Misal contoh seperti optimis. Optimis kita bisa mendapatkan nilai yang baik kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh. Optimis kita akan menjadi juara. Kemudian ikhtiar kita akan berusaha sungguh-sungguh untuk mencapainya ya. Kemudian tawakal kita berdoa, kita berserah diri kepada Allah, kita selalu bersyukur atas nikmat Allah ya. Itulah yang kita pelajari kemarin di bab pertama ya. Lebih lengkapnya nanti coba kalian review kembali ya secara mendetail ya. Kemudian di bab kedua tentang toleransi dan menghargai pendapat ya. Nah, di bab ini kita akan mempelajarin apa sih toleransi itu dan apa yang menghargai pendapat tersebut. Ada beberapa surat yang kemarin tentang toleransi ini seperti surah Al-Hujurat dan beberapa hadis ya yang menjelaskan bahwa bagaimana cara kita untuk menghargai pendapat orang lain khususnya di bidang pendapat tadi ya dan toleransi secara umum. Baik itu di hal agama, baik itu di bidang lingkungan masyarakat ataupun di bidang lain sebagainya ya. Kemudian toleransi itu sendiri artinya adalah menghargai, menghormati apa yang dilakukan oleh orang lain ya. Karena secara tidak sadar pasti ataupun kita sadar ataupun kita ketahui bahwa perbuatan orang lain tersebut pasti sedikit atau banyaknya berbeda dengan apa yang kita harapkan atau apa yang kita inginkan ya. Ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Sehingga perbuatan-perbuatan tersebut haruslah kita hargai karena tidak semua orang sama pemikirannya dengan pemikiran kita ya. Nah, perbedaan inilah yang harusnya kita hargai ya. Sejauh mana itu tergantung perbedaan apa yang sedang terjadi. Misal contoh di bidang agama ya, kita hanya menghargai mereka yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadahnya. Bukan berarti toleransi kita ikut melaksanakan ibadah mereka,
ikut melakukan aktivitas rutinitas keibadah mereka ataupun lain sebagainya ya. Jadi hanya bersifat ya silahkan kalian melaksanakan agama kalian. Atau misalnya dalam hal berpendapat, toleransi dengan orang lain ya. Kalau ada orang yang berpendapat A, kita berpendapat B, maka ya sudah hargai saja ya, karena itu perbedaan. Atau berbeda ideologi, berbeda golongan, ras, suku dan sebagainya juga harus ditoleransikan. Karena setiap orang masih memiliki perbedaan-perbedaan tersebut yang sunatullah sudah terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan Allah tidak menciptakan orang laki-laki dan perempuan dan suku-suku beragama dari keberagaman tersebut kecuali untuk kita belajar dan juga kita saling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah toleransi ini apa saja sih yang bisa kita petik? Yang pasti adalah menumbuhkan ketentraman ya. Bagaimana kita tidak akan bermusuhan kalau kita saling bersinggungan terus-menerus ya. Saling membenturkan namanya perbedaan tersebut. Perbedaan pasti ada, itu kenapa kita harus bertoleransi ya. Terus juga kita pasti akan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi, menumbuhkan rasa hormat kepada sesama dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikan hal tersebut ya? Tentu saja penting ya kita implementasikan, bukan hanya sekedar tahu saja nih kalau kita ada perbedaan, tapi bagaimana cara kita mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemarin kita udah belajar tuh bagaimana cara kita mengimplementasikannya. Misal contoh, kalau di lingkungan kita ada orang yang berbeda agama, seperti apa kita melakukannya. Kalau ada orang yang berbeda pendapat, bagaimana cara kita melakukannya. Itulah kenapa kita harus bisa mengimplementasikan hal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di bab ketiga kemarin kita belajar tentang beriman kepada hari akhir ya. Apa pengertian hari akhir tersebut, apa saja tanda-tandanya dan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi hari akhir tersebut ya. Kemarin udah kita belajarin. Hari akhir seperti yang kita ketahui kemarin adalah beriman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia yang kita tempati beserta isinya ini akan hancur ya, pasti akan hancur dan berganti dengan kehidupan akhirat yang lebih kekal dan abadi sebagai tempat pembalasan atas semua perbuatan yang kita lakukan di dunia. Itulah kenapa kita harus mengimani ya, karena hari akhir ini adalah kepastian yang tidak akan bisa terelakkan ya. Sebagaimana dalil-dalil yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ada berbagai macam dalil ya. Ada baik itu dalil nakli ya ataupun dalil akli ya. Dalil nakli ada dalil yang berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma ataupun qiyas ya. Seperti contohnya seperti surah Al-Infitar, Al-Ghasyiyah, Al-Waqi'ah, Al-Qasas dan sebagainya ya. Ada berbagai macam surat yang menjelaskan tentang dahsyatnya hari akhir atau hari kiamat. Ataupun dalil nakli, dalil akli ya, dalil yang berdasarkan akal ataupun ilmu pengetahuan ya. Berdasarkan ilmu astronomi, berdasarkan ilmu geologi ataupun berdasarkan ilmu fisika ya. Begitu banyak sekali tanda-tanda bahwa memang benar nanti dunia ini akan hancur ya. Nah, selain hari akhir, hari kiamat juga memiliki beberapa nama ya, seperti Yaumul Qiyamah, Yaumul Fasl, Yaumul Ba'ats, Yaumul Hasr, Yaumul Wa'id, kemudian Al-Waqi'ah dan sebagainya ya. Yang kalau di Al-Quran itu begitu banyak sekali penjelasan-penjelasan Allah, tergantung bagaimana nanti kondisi kita di akhirat nanti. Itulah seperti misalnya Yaumul Fasl, hari keputusan, berarti ketika hari tersebut kita diputuskan nih mau masuk surga atau neraka ya. Kemudian pembagian hari akhir, ada dua jenis hari akhir, ada yang kiamat sugro, ada juga kiamat kubro ya. Sebenarnya kiamat sugro itu merupakan tanda-tanda akan munculnya nanti kiamat kubro atau kiamat yang sebenar-benarnya kiamat. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini begitu jelas kentara kiamat sugro ini ya. Seperti contohnya tanda-tandanya banyak masjid yang sudah mulai sepi, minuman keras semakin merajalela, perzinahan juga, kemudian fitnah semakin banyak di masyarakat, riba menjadi hal yang biasa, kemungkaran dan kemaksiatan menjadi hal biasa, dan lain sebagainya ya. Banyak sekali orang-orang yang mengambil harta tanpa sesuai dengan caranya yang benar ya. Nah, hal ini sudah terjadi di lingkungan kita ya. Jadi kita sebenarnya patut waspada apakah benar dunia ini akan segera berakhir dengan tanda-tanda kiamat sugro yang begitu banyak ya. Nah,
Kalau kiamat sugro tadi itulah tanda-tandanya, maka kiamat kubro ini merupakan kiamat yang sebenar-benarnya ya. Tanda-tandanya begitu jelas ketara bahwa dunia akan hancur seperti munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Imam Mahdi, matahari terbit dari barat, misal contoh, dan lain sebagainya. Kerusakan bumi yang benar-benar akan rusak dan hancur sebagaimananya hari kiamat tersebut ya. Nah, apa sih hikmah yang bisa kita ambil nih sebelum kita terjadi hari kiamat? Harus bisa nih kita ambil hikmahnya supaya kita menghadapi hari kiamat tersebut tidak salah ya. Kita dengan mempercayai hari akhir atau hari kiamat ini haruslah membuat diri kita semakin rajin beribadah, bersemangat dan sebagainya. Kemudian mendorong kita lebih banyak berbuat baik daripada berbuat buruk. Kemudian tetap waspada dan berhati-hati tentang apa saja sih kelakuan kita, apakah kita benar-benar dalam keadaan yang benar ataupun keadaan yang salah ya. Nah, bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, hal-hal tersebut tadi. Contohnya seperti rajin sholat, rajin bersedekah, membayar infak, zakat dan sebagainya, membantu orang yang kesusahan, rajin mengaji dan sebagainya. Atau kita berhati-hati terhadap perbuatan kita, tidak usah jahil misalnya contoh, ataupun kita menyakiti hati orang segera minta maaf dan sebagainya. Apalagi jangan sampai kita mengambil hak orang lain untuk kepentingan pribadi kita. Nah, itu saja review kita tentang ketiga bab tadi. Silakan dibaca lebih jelas lagi nanti di bukunya, dan juga silakan dikerjakan materinya ya. Pekan depan kita lanjutkan ke bab keempat, bab kelima dan juga bab keenam tentang materi yang telah kita pelajarin. Oke, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, sama-sama kita lapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.